menggunakan smartphone ataupun HP. Kalau tidak menggunakan background tidak apa-apa. Acara akan segera dimulai. Mungkin saya langsung serahkan kepada pembawa acara, kepada Kak Ire. Apakah sudah di room? Sudah, Kak. Oke, Kak Ire sudah di room. Saya serahkan kepada Kak Ire. Silahkan Kak Ire. Mohon maaf, sebelumnya saya ulangi. Tata tertib acara pada malam hari ini yang pertama, peserta wajib mengubah nama pada akun Zoom masing-masing dengan format nama _ asal instansi. Kemudian peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung dan peserta diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon apabila pada sesi tanya jawab berlangsung. Peserta wajib mengisi absensi atau daftar kehadiran melalui Google Forms. Kemudian, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya pada narasumber dengan mengaktifkan mikrofon atau memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan format nama, strip asal universitas, strip pertanyaan. Kemudian, sertifikat peserta akan dibagikan melalui email masing-masing peserta 7 hari setelah kegiatan selesai. Baik, saya mulai acara webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Roy Andreas SSI MSI PhD, yang terhormat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman periode 2021 Kak Andika Ramadan, yang terhormat Ketua Pelaksana Sosialis Pasar Modal Disti Nada Almasah,
Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Juli Rianto Triwijaya, SAK AWP, dan Kak Agung Sakti Wibowo. Dan yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada malam hari ini meski secara daring. Serta sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Makanan investasi ala mahasiswa milenial. Saya, Iraila Izya Mubarok, akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Baik, kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Sosialisasi Pasar Modal kepada Disti Nada Almasah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya Mbak Irai, apakah suara saya terdengar? Halo Mbak Irai? Ya, terdengar Kak Disti. Iya, terdengar Kak Disti. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Irai atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Roy Andreas, SSI, MSI, PhD. Yang terhormat Kak Juli dan Kak Agus selaku narasumber pada webinar ini. Kak Andika selaku Presiden BEM, serta para peserta yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendaknya acara webinar ini dapat terlaksana, dan kita semua juga dapat hadir di sini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Sosialisasi Pasar Modal. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif ini, yaitu webinar sosialisasi pasar modal. Saya berharap walaupun di hari Minggu dan pada malam hari, webinar akan terlaksana pada malam hari ini, tidak mengurangi semangat teman-teman dalam mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh. Teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang dunia pasar modal serta bagaimana memulai investasi saham gitu. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada materi pada saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat-sangat baik. Harapannya semoga ilmu yang disampaikan oleh kedua pembicara yang hebat, yaitu Kak Juli serta Kak Agus pada webinar malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadikan semangat kita dalam berinvestasi bagi rekan-rekan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalan acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat dan siap untuk menjadi investor muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Disti atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman kepada Kak Andika Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, cek apakah suara terdengar, Irai? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih untuk Irai atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Roy Andreas, SSI, MSI, PhD, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Sekolah Pasar Modal, Distinada Almasa. Yang saya hormati para pembicara pada malam hari ini, ada Mas Juli dan Mas Agung, serta teman-teman peserta webinar Sekolah Pasar Modal yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Sekolah Pasar Modal. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada pada zaman yang penuh ilmu, zaman yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara hebat pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengisi dan sharing materi nantinya kepada kita para peserta webinar mengenai saham. Karena sebagaimana kita tahu bahwa masih sedikit dan belum banyak juga dari kalangan mahasiswa ini yang tahu dan mengenal mengenai saham gitu. Karena ya kita tahu bahwa saham ini menjadi salah satu juga dari cara kita untuk mengatur keuangan dan juga meningkatkan semangat kita untuk financial planning juga gitu. Jadi harapannya, besar harapan dari adanya agenda ini bisa memperluas ingatan kita mengenai saham ataupun jenis investasi lainnya yang nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pembicara hebat pada malam hari ini. Jadi Sekolah Pasar Modal ini memang menjadi agenda rutinan dari BEM KMI Unsud karena kita tahu bahwa kalangan mahasiswa ini memiliki semangat untuk berinvestasi, memiliki semangat untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan financial planning juga gitu. Jadi kita bertujuan untuk meningkatkan semangat itu dan mewadahi teman-teman nantinya yang membutuhkan informasi itu dapat didapatkan dari forum ini gitu. Jadi apapun yang nanti teman-teman bisa butuhkan, yang teman-teman ingin tanyakan, bisa dibahas pada malam hari ini gitu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman karena saya lihat juga yang hadir pada malam hari ini itu cukup banyak dan tidak hanya dari mahasiswa Unsud saja gitu. Ada mahasiswa dari beberapa univ lain juga yang turut hadir dan ikut serta dalam webinar Pasar Modal malam hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk ikut dalam acara pada malam hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman Kementerian Ekonomi Kemitraan dari BEM KMI IPA yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai investasi saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Andika atas sambutannya. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Pak Roy Andreas, SSI, MSI, PhD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan mungkin para narasumber ya, Mas Juli Krianto kelihatannya ya, Mas Juli. Kemudian ada satu lagi, kalau saya tidak salah, Mas Agung tadi ya. Ya, alhamdulillah dua-duanya kelihatannya sudah ada di forum ini. Jadi terima kasih atas kesediaan ya, Mas Juli, Mas Agung, yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber bagi mahasiswa-mahasiswa MIPA pada khususnya gitu, dan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa lain dari fakultas lain atau mungkin dari universitas lain, saya tidak tahu. Ya, sekali lagi kami dari fakultas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang saya banggakan, ini Mas Andika selaku Ketua BEM FMIPA Unsud periode 2021, yang saya banggakan tadi Ketua Pelaksana Mbak Eko ya, Mbak ya, gitu ya. Ya, kemudian manggilnya Mbak Eko ini? Mbak Disti, Mbak Disti. Oh,
tapi ikut tulisannya Ekotran. Nama Ya. kementerian. Oh iya, ya itu ya. Terima kasih atas persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia untuk pelaksanaan webinar tentang pasar modal ini, sekolah pasar modal ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan nanti itu menjadi bagian pengalaman yang tidak terlupakan, karena salah satu kemudian manfaat dari kemudian berorganisasi ini seperti ini. Ketika kita mampu melakukan atau melaksanakan satu kegiatan sukses, apalagi gitu kan, seperti itu nanti berjalan dengan lancar dan sukses, seperti itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa Anda bawa tidak hanya saat Anda bekerja, tapi mungkin sampai dengan akhir hayat nanti ya, bisa menceritakan pada adik tingkat, ke anaknya, dan lain sebagainya. Luar biasa lah. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang saya banggakan seluruh peserta, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, kondisinya masih tetap bersemangat ya, dan kemudian dalam kondisi yang seperti ini, ya maksudnya hanya melalui ruang virtual, kemudian mungkin kesulitan bagi kita untuk berkumpul satu dengan yang lain, tapi tidak mengurangi semangat, itu kan ini. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ini salah satu wadah kita untuk menuntut ilmu dan pengetahuan, tidak hanya di kelas ya. Baik, kemudian terima kasih sekali lagi tadi saya sampaikan kepada seluruh pihak yang sudah mempersiapkan ini, mulai dari tadi narasumber, kemudian panitia, BEM, dan seluruhlah panitia yang sudah terlibat. Ini setahu saya kegiatan ini adalah kegiatan rutin ya, kita setiap tahun melaksanakan ini. Jadi ini bukan kegiatan yang bersifat insidental, jadi hanya sekali-kali saja. Ini setahu saya ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Dan ini saya termasuk yang dulu dari awal mendukung sekali kegiatan seperti ini. Dan termasuk kegiatan ini, khususnya pasar modal ini. Kita tidak bisa terlepas, walaupun kita ya, notabene mungkin ini sebagian besar adalah mahasiswa MIPA yang ikut, kemudian mahasiswa MIPA itu mungkin identik dengan ilmu sains, ya kan? Ilmu sains itu mungkin laboratorium lagi, lebih detail lagi. Nah, seperti itu. Tapi kehidupan sehari-hari kita nanti, apalagi ketika setelah nanti Anda selesai kuliah, atau bahkan saat kuliah pun sudah Anda temukan nanti. Ternyata ada satu hal yang ini sangat menarik dan hal ini bisa diikuti oleh siapa saja. Itu lintas bidang ya, lintas bidang keilmuan. Jadi bidang ilmu saja ini bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, yaitu apa tadi? Pasar modal. Nah, kalau Anda lihat yang terlibat di dalam pasar modal itu bukan hanya orang ekonomi, bukan hanya misalkan orang marketing ya, atau akuntan misalnya ya, hitung-hitungan tentang uang itu bukan itu saja, tapi seluruh, termasuk saya dulu punya pengalaman itu sama. Saya begitu selesai kuliah S1, tapi mungkin belum secanggih sekarang ya, zaman dulu masih belum canggih lah katakanlah, belum secanggih sekarang. Saya sempat sampai dengan 1 tahun ya setelah kuliah itu saya bekerja, tapi juga sambil kemudian ya bekerjanya waktu itu belum tetap ya. Saya bekerja masih katakanlah freelance seperti itu. Plus saya juga mengikuti ini tadi pasar modal lah semacam itu ya. Dan ya berjalan dan memang asik sekali ini, asik sekali. Ibaratnya asik sekali, dan berbagai macam ilmu yang kemudian saya tidak peroleh selama kuliah itu luar biasa saya peroleh di forum ini gitu ya. Nah ini jadi makanya kemudian dari awal saya memang salah seorang yang sangat mendukung kegiatan ini, dan saya berharap memang kegiatan ini tetap dilakukan secara rutin ya, continue. Kalau perlu nanti ada level-levelnya. Jadi artinya sekarang mungkin dalam 1 tahun ini tidak 1 kali, mungkin ada mungkin yang awal misalkan
kegiatannya adalah secara umum pembahasannya, kemudian nanti ada pendampingan mungkin ya, ada semacam pendampingan untuk level berikutnya mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini adalah salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat dan saya atau kami di fakultas mensupport ini. Dan ini harus tetap dipertahankan terus ya, karena bagaimanapun dunia global ini tidak lepas dari yang namanya pasar modal. Itu mungkin sepintas ya, kemudian bagaimana kami dari fakultas mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya ucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti, nanti dicermati apa saja materi yang akan disampaikan, dicermati dengan baik, kemudian nanti ada pertanyaan ataupun apa, silakan langsung bisa dijawab, ditanyakan, sehingga nanti setelah mengikuti kegiatan ini tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan mungkin ya. Mungkin bagi sebagian mahasiswa itu bisa terjun, ikut coba, ikut mencoba atau ikut dalam kegiatan ini ya secara real gitu kan, tidak hanya mungkin teori gitu kan, tapi mungkin bisa terlibat secara real. Silakan saja. Itu ada narasumbernya sebagai pelaku mungkin ya sudah melaksanakan itu dan bisa men-share bagaimana pengalaman beliau ini. Nah itu mungkin ini mumpung ada mahasiswa, selalu dalam forum seperti ini saya menyampaikan jaga kesehatan dengan segala kondisi yang ada sekarang, kita harus tetap waspada, jangan lengah. Ini di Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah hari ini menjadi nomor 2 setelah DKI Jakarta sebetulnya. DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah tuh sekitar berapa? 1000 sekian ya yang positif kemudian. Nah itu jadi, dan salah satunya adalah yang cukup ini ada di Banyumas ini. Banyumas tempat Unsud berada. Nah itu makanya jadi saya sampaikan tetap waspada, jangan lengah, ya, tetap jalankan protokol kesehatan. Dan satu mungkin informasi nanti Agustus Unsud akan mencoba untuk melakukan perkuliahan tatap muka terbatas. Nanti metodenya atau mekanismenya seperti apa, SOP-nya seperti apa, ditunggu saja. Ini menjadi kabar baik untuk beberapa mungkin angkatan, ya mahasiswa di angkatan utamanya 2020 itu. 2020 itu luar biasa ya, diuji kesabarannya, kemudian statusnya adalah mahasiswa, tapi kemudian belum melihat kampus, mungkin banyak yang belum tahu, oh saya ini mahasiswa Unsud, jurusan misalkan matematika, fakultas MIPA, tapi bagaimana rasanya kampus itu belum merasakan. Sudah 1 tahun statusnya mahasiswa tapi belum merasakan. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan proses tatap muka secara terbatas tersebut dan harapannya nanti bisa dirasakan lah, utamanya oleh mahasiswa-mahasiswa tadi yang masih belum pernah ke kampus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi selamat kepada BEM, kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan saja nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian ilmunya dapat, pengalaman dari mungkin pembelajaran ya, pengalaman dari narasumber bisa dapat, wawasan bisa dapat, dan syukur-syukur mungkin dari sebagian mahasiswa ini bisa terlibat secara langsung gitu, ikut berpartisipasi secara real ke dalam bagaimana kemudian pasar modal ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Roy Andreas yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi Sekolah Pasar Modal pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi yang akan saya pandu. Kepada semua partisipan, kami mohon untuk menyalakan kameranya, dan kepada teman-teman PDD diharapkan siap untuk mendokumentasikannya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik.
Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mengingat kembali untuk para peserta nanti akan ada absensi di akhir acara. Selanjutnya memasuki acara inti, acara akan langsung saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Risma, dipersilahkan. Oke, cek dulu Kak Irai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Risma. Oke, terima kasih Kak Iraila atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyapa seluruh teman-teman yang sudah bergabung di room Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang berbahagia dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga, saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Roy Andreas, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Kak Andika Ramadan, selaku Presiden BMKM MIPA 2021, serta yang berbahagia seluruh peserta webinar sosialisasi Sekolah Pasar Modal pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum saya memandu acara kita pada malam hari ini ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia Safitri. Teman-teman bisa memanggil saya Risma. Dan pada malam hari ini, saya akan memandu teman-teman semua untuk berdiskusi bersama dalam acara webinar Sekolah Pasar Modal dengan tema Tanam Investasi Saham ala Mahasiswa Milenial. Berbicara mengenai saham nih teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi ya buat kita semua. Dan teman-teman semua pasti sudah banyak yang tahu apa itu investasi. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu mengenai investasi. Yang sudah tahu mungkin belum tahu bagaimana cara untuk berinvestasi. Apalagi banyak sekali instrumen-instrumen berinvestasi. Salah satu jenis investasi yang cukup menjanjikan adalah investasi saham. Beberapa waktu yang lalu, investasi saham ini menjadi tren dan banyak orang yang berminat untuk memulai investasi di bursa saham. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai investasi, terutama investasi saham bersama dua pembicara hebat kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Juli Rianto Triwijaya SAK AWP, selaku Ketua Investor Saham Pemula Purwokerto. Selamat malam Kak Juli, apakah sudah bergabung pada room Zoom malam hari ini? Oke, selamat malam. Oke, gimana Kak kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik Kak. Oke, lalu yang kedua pembicara kita ada Kak Agung Sakti Wibowo, selaku Capital Market Investor Saham Pemula Purwokerto. Apakah Kak Agung Sakti Wibowo telah bergabung pada room Zoom malam hari ini? Selamat malam Kak Agung. Halo, selamat malam. Sudah siap ya Kak untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Sebelum kedua pembicara kita menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya teman-teman. Berkenalan dulu dengan kedua pembicara kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya akan membacakan profil singkat dari kedua pembicara kita. Untuk teman-teman PDD, tolong dibantu share screen CV dari kedua pembicara kita. Oke, baik. Yang pertama ada CV dari Kak Juli Rianto Triwijaya SAK AWP. Kak Juli ini menempuh pendidikan formal terakhir di SMAN 1 Selawi Kabupaten Tegal dan menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Pancaksati Tegal dengan mengambil jurusan akuntansi. Dan untuk saat ini Kak Juli sedang mengenyam pendidikan S2-nya di jurusan akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, Kak Juli
Nah, untuk saat ini, Kak Juli ini bekerja sebagai marketing dan sebagai direktur akuntansi di salah satu bimbel di Kota Tegal. Untuk pengalaman mengenai investasi, khususnya investasi saham, Kak Juli ini telah mengikuti berbagai seminar, baik Kak Juli ini sebagai pembicara atau sebagai peserta. Dan saat ini Kak Juli menjabat sebagai Ketua Investor Saham Pemula Purwokerto. Next, saya akan membacakan mengenai CV dari Kak Agung Sakti Wibowo, selaku pembicara kedua kita pada malam hari ini. Kak Agung Sakti Wibowo mengenyam pendidikan terakhir di SMK Kesatrian Purwokerto dengan mengambil jurusan multimedia. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, Kak Agung ini telah pernah bekerja sebagai graphic designer pada tahun 2018 hingga 2019, dan untuk saat ini bekerja sebagai operator produksi. Pengalaman Kak Agung sendiri dalam bidang investasi, khususnya investasi saham, yaitu beliau sekarang menjabat sebagai capital market investor saham pemula Purwokerto dari tahun 2020. Demikian CV dari dua pembicara kita pada malam hari ini. Setelah kita melihat CV dari kedua pembicara kita pada malam hari ini, teman-teman semua pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian materi dari kedua pembicara kita. Oh ya, untuk informasi, kedua pembicara kita ini berasal dari ISP atau Investor Saham Pemula. ISP sendiri ini merupakan social movement community yang bergerak di bidang literasi keuangan, khususnya pasar modal. ISP telah berdiri sejak tahun 2014 dan sampai saat ini telah mempunyai 60 region, maksud saya 64 region cabang yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Dan bahkan ISP ini sudah memiliki cabang di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Oke. Sebelum kedua pembicara kita menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan aturan jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, masing-masing dari pembicara akan memaparkan masing-masing materinya selama 20 menit. Yang kedua, untuk sesi tanya-jawab akan dilaksanakan di akhir nanti, yaitu setelah kedua pembicara kita selesai menyampaikan materinya. Lalu yang terakhir, apabila teman-teman mempunyai pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan oleh kedua pembicara kita, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom chat dengan menyebutkan nama, asal instansi, serta ditujukan untuk siapa pertanyaan tersebut, apakah untuk pembicara pertama atau pembicara kedua. Oke, agar waktu berjalan dengan efektif dan efisien, langsung saja kita mendengarkan pembacaan materi, penyampaian materi dari pembicara pertama kita, yaitu dari Kak Juli Rianto. Silakan untuk Kak Juli Rianto untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Apakah sudah terlihat untuk PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah mau menyempatkan bergabung dalam room Zoom malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang saham, khususnya saham. Topik dalam pertemuan kali ini yaitu tentang tanam investasi ala mahasiswa milenial. Untuk agenda pembahasan dalam hari ini yaitu ada 3. Yang pertama itu tentang gambaran umum dalam berinvestasi, kemudian yang kedua jenis-jenis investasi, yang terakhir memulai investasi sejak muda. Oke. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui apa itu investasi. Jadi menurut KBBI, investasi sendiri merupakan suatu penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan ataupun proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan ataupun memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga
demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Sementara itu, pengertian investasi sendiri menurut OJK yaitu penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan aktifat lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan apabila kita melakukan investasi. Yang pertama itu gaya hidup hemat. Gaya hidup hemat ini dapat kita peroleh karena kita dapat mengatur cash flow, aliran uang kita seberapa besar yang dapat kita gunakan untuk konsumsi, saving, ataupun kita untuk pembelian investasi. Selain itu, yang kedua dapat menghindari utang. Dengan adanya investasi, maka diharapkan kita akan mendapatkan passive income sebagai tambahan penghasilan yang akan menghindarkan seseorang dari kekurangan modal ataupun kekurangan untuk mencapai kebutuhannya. Selain itu, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan nilai aset. Contoh dari meningkatkan nilai aset ini yaitu mungkin teman-teman contohnya membeli aset berupa tanah, dan tanah tersebut kita alokasikan untuk tidak dimanfaatkan, kita biarkan saja. Seiring dengan berjalannya waktu, maka harga tanah tersebut akan mengalami kenaikan dengan sendirinya. Nah, tanah tersebut juga merupakan salah satu investasi yang dapat meningkatkan nilai aset dari tanah tersebut. Kemudian yang terakhir, memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan adanya passive income ini, maka kebutuhan di masa yang akan datang dapat kita penuhi melalui income tambahan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Nah, ada dua jenis bentuk investasi. Yang pertama yaitu investasi aktivaril. Yang aktivaril ini dilakukan seseorang dalam bentuk yang terlihat secara fisik. Contoh dari investasi aktivaril tersebut dapat berupa emas, properti, tanah, logam mulia, dan sebagainya. Bentuk investasi ini dapat kita lihat secara fisik, bentuknya secara nyata. Kemudian yang kedua itu ada investasi aktiva finansial. Investasi yang dilakukan dalam aktiva finansial ini dilakukan oleh investor dalam bentuk sekuritas. Contohnya itu saham, deposito, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa produk dari pasar modal yang biasanya itu kita gunakan. Yang paling booming itu biasanya ada saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Untuk saham sendiri, saham sendiri merupakan tanda penyertaan modal seseorang ataupun pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Jadi apabila teman-teman membeli satu saham, secara otomatis perusahaan tersebut sebagian kepemilikannya dimiliki oleh teman-teman karena teman-teman memiliki saham pada perusahaan tersebut. Untuk obligasi sendiri merupakan surat utang yang biasanya itu utang jangka panjang ataupun utang jangka menengah yang dapat dipindahtangankan. Surat utang tersebut dapat digunakan oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Sementara itu untuk reksadana itu pengertiannya sebagai wadah yang dihimpun dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Biasanya ada manajer investasi tersendiri yang mengalokasikan reksadana tersebut. Kemudian produk pasar modal yang keempat yaitu derivatif. Derivatif sendiri merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Derivatif sendiri itu merupakan efek turunan yang berarti turunan efek langsung dari utamanya. Tidak seperti saham yang merupakan efek langsung, derivatif ini hanya turunan-turunan dari produk pasar modal yang lain. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada exchange trade fund. Exchange trade fund sendiri biasanya merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam transaksi jual maupun belinya. Nah,
Ada beberapa keuntungan yang dapat kita dapat apabila kita melakukan investasi dalam instrumen saham. Yang pertama itu kita dapat mendapatkan dividen. Kemudian yang kedua dapat capital gain. Dividen itu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah pendapat persetujuan dari pemegang rapat dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya perusahaan melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham, ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 kali dalam setahun, itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaannya. Selain itu kita dapat mendapatkan capital gain yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Harga capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan banyak sekali membuat dari kita bingung bahwa saham itu sebenarnya halal atau haram sih. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2011, Dewan Syariah Nasional telah menerapkan fatwa bahwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang intinya itu menghasilkan terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK. Peraturan tersebut nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 tahun 2015. Nah, dalam saham sendiri itu kita dapat ada beberapa indeks saham yang dapat kita gunakan dalam mengukur kinerja suatu saham. IHSG sendiri merupakan indeks harga saham gabungan yang merupakan pencerminan dari seluruh harga-harga saham yang terdapat pada saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ada juga indeks saham Liquid 45, di mana perusahaan-perusahaan yang masuk dalam perusahaan Liquid 45 ini merupakan perusahaan yang daya liquidnya itu sangat baik. Mungkin saat ini sekitar terdapat kurang lebih 700-an perusahaan yang melakukan sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk Liquid 45 ini dipilih 45 perusahaan yang telah dinilai memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Tingkat likuiditas itu sendiri merupakan tingkat suatu kemampuan perusahaan yang biasanya dapat kita gunakan dengan mudah untuk mendapatkan uang, untuk dicairkan. Selanjutnya, indeks ketiga yaitu tentang isi. Nah, indeks yang perusahaan yang masuk dalam indeks isi ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang syariah. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk isi ini, mereka memiliki kriteria, mereka telah memenuhi kriteria-kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan MUI Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ragu tentang halal ataupun haram, kita bisa melakukan investasi pada saham yang sudah terindeks dengan isi. Begitu juga dengan indeks JI. JI ini merupakan indeks saham yang telah dipilih memiliki kemampuan yang sangat baik yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam kategori isi. Jadi dalam indeks JI ini, perusahaan-perusahaan tersebut juga sudah memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI sebelumnya. Kemudian yang kelima ini, indeks IDX High Dividend, di mana perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks ini memberikan dividen yang tinggi. Dalam indeks ini hanya terdapat 20 perusahaan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini investasi bagi sebagian orang besar masyarakat masih dianggap sesuatu yang eksklusif, seolah-olah hanya mereka yang kaya atau yang berkecimpung di pasar modal yang bisa berinvestasi. Akan tetapi, padahal sebenarnya investasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari Rp100.000. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya,
Siapa saja yang bisa berinvestasi saham? Nah, sebenarnya semua bisa melakukan investasi saham. Tidak harus mereka yang berlatar belakang ekonomi, bisnis, ataupun akuntansi. Karena pada dasarnya saham ini dapat kita pelajari dan dapat kita pahami secara mudah. Nah, ini ada beberapa tahap cara yang dapat kita lakukan apabila akan memulai investasi saham. Yang pertama itu pahami saham. Yang perlu kita lakukan yaitu memahami apa itu saham. Nah, apabila kita sudah memahami apa itu saham, kita bisa melakukan pembukaan rekening. Nah, pada tahap yang kedua ini pemilihan perusahaan sekuritas. Ada banyak perusahaan sekuritas yang menyediakan jasa sebelum dalam transaksi saham, dan uang deposit untuk pertama itu juga cukup terjangkau. Ada yang mulai dari 100.000 itu sudah ada yang bisa membuka rekening. Kemudian apabila kita sudah memiliki rekening saham, kita dapat memilih saham. Nah, sebelum membelinya, jangan lupa kita menganalisis terlebih dahulu tentang risiko dan keuntungan agar kita tidak salah dalam memilih saham. Kemudian yang keempat, setelah kita memilih, kita dapat melakukan pembelian saham. Nah, dapat membeli melalui sistem trading online saham. Nah, sistem trading online saham ini biasanya sudah disediakan oleh pihak sekuritas dengan aplikasi tersendiri-sendiri untuk masing-masing dari sekuritas. Kemudian yang keempat, setelah kita membeli saham, kita melakukan pemantauan pasar. Perdagangan saham ini dipengaruhi banyak oleh kondisi ekonomi, politik, keamanan, serta masih banyak faktor lainnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memantau kondisi pasar, sehingga kita dapat menentukan apakah investasi yang sudah kita lakukan akan dilanjutkan untuk jangka panjang ataupun kita menjualnya ketika mencapai keuntungan yang telah kita tetapkan sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini high risk, high gain. Di saham ini banyak yang high risk, high gain, di mana jika kita mendapatkan keuntungan yang tinggi, risikonya juga akan mengikuti tinggi juga. Jadi kita harus benar selektif dalam memilih saham. Yang kedua, jangan langsung percaya pada rekomendasi. Nah, saat ini sangat banyak sekali influencer saham, atau dalam bahasanya itu pom-pom saham ya, yang mengajak masyarakat untuk ayo beli saham ini, ayo beli saham A, beli saham B. Nah, untuk agar saham tersebut harganya bisa naik. Ini sebenarnya sangat tidak tepat jika kita melakukan transaksi saham berdasarkan rekomendasi seseorang saja. Nah, sebaiknya kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu belajar analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental sendiri merupakan analisis yang biasanya dilakukan berdasarkan melihat laporan keuangan. Sementara untuk teknikal sendiri, kita dapat melakukan analisis menggunakan chart harian ataupun tahunan. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya, jika ada kesempatan, kita dapat membahas tentang analisis ini untuk teman-teman agar mungkin lebih paham dalam menentukan kapan waktu yang tepat masuk dalam saham. Kemudian yang keempat ini ada money management. Kita harus membagi-bagikan beberapa, misal kita sudah mendapatkan penghasilan, kita alokasikan sendiri untuk konsumsi sekian, untuk investasi sekian, untuk kebutuhan harian, untuk tabungan sekian. Jadi kita harus menggunakan uang kita secara bijak. Kemudian yang kelima itu menggunakan uang dingin. Nah, uang dingin di sini merupakan uang yang menganggur, dalam artian uang tersebut tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang cepat. Jika uang tersebut, misal teman-teman, uang semesteran kita buat invest dulu, itu sebaiknya jangan. Karena itu merupakan uang panas yang dalam jangka waktu dekat kita dapat gunakan sewaktu-waktu. Nah, ini ada kata-kata dari Warren Buffett, tokoh investor dunia, yang mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Nah, resiko datang dari ketidaktahuan kita, apa yang kita lakukan. Nah, apabila kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan, maka insya Allah besar kemungkinan kita akan dapat mendapatkan capital gain dan keuntungan dari transaksi saham ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah-salah kata.
Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juli telah memaparkan materinya. Bagaimana nih teman-teman? Setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Juli, pasti teman-teman semua makin paham ya mengenai investasi, khususnya investasi saham. Dan tadi Kak Juli juga memaparkan, kita tuh nggak perlu uang banyak untuk berinvestasi. Cukup dengan 100.000 saja, teman-teman semua itu sudah mulai bisa berinvestasi. Oke. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Juli, saya ingatkan kembali teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, asal instansi, serta ditujukan untuk siapa pertanyaan teman-teman, apakah untuk pembicara pertama atau untuk pembicara kedua. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu dari Kak Agung Saktiwibowo selaku Capital Market Investor Saham Pemula Purwokerto. Kepada Kak Agung Saktiwibowo, waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan materinya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Sudah kelihatan ya share screen-nya, suaranya jelas? Selamat malam Kak, iya sudah kelihatan. Suaranya pun sudah terdengar dengan jelas. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai poin lebih dalam untuk keuntungan, risiko, dan kiat berinvestasi. Oke, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, keuntungan berinvestasi di pasar modal. Karena pada dasarnya keuntungan yang bisa kita dapatkan di pasar modal itu ada dua, yaitu untuk mendapatkan capital gain dan dividen saham. Kita bedah satu-satu. Nah, capital gain adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari bertambahnya nilai saham yang kita pegang dari waktu ke waktu. Bisa dilihat ya dari contoh gambar yang saya lampirkan, ini merupakan contoh salah satu saham yang populer di bursa saat ini, dia terus mengalami tren kenaikan. Terlihat dari tahun 2007 sampai tahun 2021 saat ini, di mana tahun 2007 itu harga sahamnya masih di harga 2.300, namun saat ini itu 2021 kisaran harganya sudah berada di angka 31.700. Ini mengalami kenaikan sekitar 1.200% lebih. Jadi kalau misal di tahun 2007 kita beli satu lot, ya, satu lot itu satuan pembelian saham. Jadi per satu lot itu ada 100 saham, 100 lembar saham. Itu minimal pembelian di bursa. Jadi kalau tahun 2007 kita beli satu lot saham ini, harga 2.300 itu sekitar 230.000, dan saat ini tahun 2021 harganya sudah 31.700 atau sekitar satu lotnya 3.170. Ini contoh dari capital gain ya. Jadi kita membeli saham perusahaan-perusahaan bagus yang nanti nilainya akan terus bertumbuh setiap waktu, nilainya akan terus naik karena diburu oleh para investor-investor yang lain. Terus yang kedua, ini adalah dividen saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Biasanya dibagikan 1 tahun sekali atau 2 kali. Bahkan ada beberapa yang saya lihat, yang saya tahu itu ada yang sampai setahun 4 kali. Itu artinya tiap kuartal dia ada bagi dividen. Itu tergantung dari kebijakannya sendiri. Besarannya berapa, itu tergantung dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Biasanya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Di sini saya lampirkan contoh pembagian dividen dari salah satu perusahaan bank besar di Indonesia ya, yang pasti udah pada kenal, yaitu Bank BRI. Ini pembagian tahun 2020 kemarin tanggal 18 Maret. Yang paling bawah kotak 18 Maret 2020 senilai Rp168 per lembarnya. Ini per lembar ya, bukan per lot, jadi nanti bisa dihitung sendiri. Pembagian dividen saham ini itu tidak menghabiskan semua keuntungan perusahaan. Jadi dalam RUPS nanti itu akan ditentukan ada yang namanya rasio dividen payout ratio atau DPR sama dividen yield. Jadi nanti kalau misal di tahun 2021 nih, misal perusahaan membukukan keuntungan senilai 1 triliun. Nah, dalam RUPS nanti akan ditetapkan misal 700 miliarnya akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang sahamnya, dan 300 bisa untuk simpanan kas operasional perusahaan. Jadi nggak
jarang ada perusahaan yang sampai membagikan sampai 100% keuntungannya. Dan ini nanti bisa untuk kita mendapatkan financial freedom. Jadi kita bisa hidup per tahun itu dari dividen nanti. Jadi nanti ada triknya untuk akumulasi dan money management. Ini selanjutnya manfaat lain dari berinvestasi, karena selain dua hal pokok tadi itu, berdasarkan pengalaman saya mengalami hal-hal ini yang dari manfaat kita untuk belajar saham, menabung saham. Yang pertama jadi membuat rajin menabung dan mengatur keuangan. Karena kita udah komitmen nih, kita mau investasi, setiap bulan saya mau cicil saham BRI misalnya. Setiap bulan kita mau cicil saham BRI senilai 400.000. Ya sudah, kita akan lakukan akumulasi setiap bulan kita akan beli, kita akan mengatur keuangan, kita akan jadi lebih bijak untuk mengatur keuangan supaya nggak terlalu boros, yang dulunya bisa jajan yang lain-lain, karena kita udah mikir saham, kita udah tahu keuntungan untuk masa depan, kita jadi bisa menyisihkan keuangan kita untuk menabung. Untuk melawan yang kedua ini, untuk melawan inflasi. Inflasi itu kenaikan nilai mata uang rupiah. Jadi kalau misal dulu bensin itu 1 liter 5.000, sekarang kan udah nggak dapat sekitar 5.000. Itu namanya inflasi atau kenaikan nilai mata uang. Kenaikan inflasi ini per tahun bisa sampai 2-3% ya. Kalau keuntungan kita dari saham per tahun minimal 10% saja, kita tetap mendapatkan keuntungan 7% dari kenaikan nilai aset kita setiap tahunnya. Yang ketiga ini adalah kita jadi belajar, karena secara nggak langsung ketika kita berinvestasi, kita jadi belajar untuk mengetahui jeroan perusahaannya itu seperti apa. Kita jadi belajar, perusahaan yang bergerak dalam sektor consumer good itu seperti ini, perusahaan yang bergerak sektor kimia seperti ini, perusahaan yang bergerak sektor pertambangan itu seperti ini. Kita jadi belajar banyak hal. Kita yang nggak tahu apa-apa, kita jadi nggak sadar, kita belajar akuntansi, kita belajar membaca laporan keuangan, kita belajar menghitung rasio-rasio keuangan, kita jadi belajar makroekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi, bahkan sampai politik dan psikologis, nanti bisa secara nggak langsung kita itu belajar seperti itu. Nah ini financial freedom menyangkut dari yang dividen gain tadi. Financial freedom adalah keadaan di mana kita sudah nggak aktif bekerja, tapi tetap dapat income atau pemasukan. Salah satunya dari dividen tadi, karena setiap tahun, misalkan kita menerima dividen 500 juta, nah dari uang 500 juta itu kita bisa untuk biaya hidup setahun, maka kan kita udah nggak perlu kerja lagi, atau cuma buat freelance atau santai-santai. Ini namanya financial freedom. Terus yang selanjutnya, kita akan mempelajari risiko dalam berinvestasi, ya, karena selain keuntungan yang tadi kan otomatis dalam berinvestasi kita juga mengandung risiko, karena seperti kata Mas Juli tadi, investasi itu high risk high return. Jadi ya kalau ingin berinvestasi, kenali dulu risikonya sebelum kalian langsung terjun. Jadi jangan langsung tergoda dengan enaknya saja orang-orang yang sudah enak, tapi kita harus kenali dulu risikonya. Oke, risiko yang pertama itu ada capital loss, yang kedua suspensi, yang ketiga likuidasi. Kita bedah satu-satu dulu. Capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain yang saya jelasin tadi waktu keuntungan, di mana saham yang kita pegang itu harganya jatuh di bawah harga pembelian kita. Ini merupakan risiko dari fluktuatifnya pergerakan harga saham. Ini ada contoh gambar capital loss, di mana sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 harga sahamnya terus mengalami penurunan. Kenapa bisa turun? Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi, ada faktor ekonomi sendiri, faktor perusahaannya itu sendiri. Jadi ini salah satu risiko yang kadang orang nggak sadari, atau bahasa orang-orang yang udah terjun di saham itu nyangkut. Yang berikutnya, suspensi saham. Suspensi merupakan penghentian sementara perdagangan suatu saham karena beberapa faktor. Dan saat mengalami suspensi ini, investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Nah, biasanya saham disuspensi selama beberapa hari, namun ada beberapa kasus yang sampai bulanan bahkan tahunan. Suspensi saham ini adalah penghentian saham sementara ya. Ada banyak faktor, bisa terjadi karena perusahaan tersebut dipilotkan, atau perusahaan tersebut dipilotkan oleh pengadilan
perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, kegagalan usaha misalnya, atau karena harga saham yang naik atau turun secara drastis atau terus-menerus dalam beberapa hari. Sebenarnya pihak BEI, Bursa Efek Indonesia, selaku otoritas perdagangan saham di Indonesia ini memberlakukan suspensi ini untuk memberikan waktu kepada para investornya untuk berpikir secara jernih. Jadi kadang kan namanya di bursa saham ya, yang mempengaruhi harga saham itu kan manusia sendiri. Kadang ada yang terjadi namanya panic selling atau panic buying. Misal nih ada keluar berita bagus mengenai salah satu perusahaan, maka sahamnya akan diburu investor secara gila-gilaan, diborong secara banyak, akan terjadi panic buying yang membuat harga sahamnya akan terus naik. Nah, dari itu BEI mencegah dengan mensuspensi saham tersebut selama beberapa hari, biasanya untuk memberi waktu kepada investor untuk berpikir secara jernih. Ataupun yang sahamnya turun terus-menerus, misal ada berita buruk mengenai suatu perusahaan dan ngefek ke sahamnya, banyak investor yang ingin menjual harga sahamnya dengan cepat, makanya dijual terus-terus, ada massive selling yang membuat harga sahamnya jatuh turun terus-menerus. Karena harga saham bergerak naik turun itu tergantung dari supply and demand-nya, tergantung dari kebutuhannya. Terus yang kedua, terus berikutnya likuidasi. Likuidasi merupakan resiko investasi yang muncul karena perusahaan yang sahamnya dipegang investor itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Secara teori, pemegang saham mendapatkan catatan terakhir setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lain, seperti kreditur misalnya. Namun jika tidak ada lagi yang bisa dibagikan kepada pemegang saham, maka investor tidak mendapatkan apa-apa. Likuidasi itu, bahasa secara mudah dipahami, itu perusahaan mengalami kebangkrutan, di mana kalian para investornya itu tidak mendapatkan apa-apa karena perusahaan yang kalian pegang sahamnya mengalami kebangkrutan tersebut. Lalu gimana? Kita dapat sesuatu, yaitu tergantung. Karena setelah perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan, katakanlah contoh misal karena nggak bisa bayar utang, maka perusahaan akan menjual aset-asetnya, melikuidasi semua asetnya untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur tadi. Kalau ada sisanya bisa dibagikan kepada para pemegang saham. Kalau tidak ada ya itu resiko terburuk dari investasi saham. Itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, untuk mencegah kerugian-kerugian tadi, tentunya ada beberapa kiat-kiat sukses dalam berinvestasi. Apa aja? Yaitu pertama, belajar. Mulailah dengan dana kecil, gunakan money management, diversifikasi, pilihlah saham perusahaan bagus, dan yang terakhir sabar dan akumulasi. Kiat-kiat ini saya kumpulkan dari pengalaman saya sendiri yang sudah dari tahun 2019. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, belajar. Oke, ini poin penting pertama ketika kita ingin berinvestasi, karena ini untuk menyangkut masa depan kita sendiri. Karena ini untuk menyangkut uang kita sendiri, uang untuk masa depan. Maka belajar mengetahui investasi adalah hal yang wajib yang kita lakukan. Apalagi sekarang ini kan banyak channel untuk belajar ya, untuk belajar saham yang bisa dimanfaatkan. Karena ini menyangkut uang kita sendiri, karena ini untuk menyangkut masa depan kita sendiri, jadi kita nggak bisa asal percaya omongan orang, misalnya untuk beli saham ini, beli saham itu, tanpa kita melakukan analisa dulu, kenapa beli saham ini, kenapa beli saham itu. Itu untuk melindungi diri kita sendiri daripada kerugian yang akan datang. Terus yang kedua, mulailah dengan dana kecil. Mulai dengan dana kecil juga penting, apalagi untuk kita nih pemula yang terjun di bursa. Ini dilakukan untuk melindungi kita dari potensi kerugian di awal dan melatih psikologis dalam menghadapi fluktuatifnya harga saham. Ada satu ungkapan menarik di bursa, yaitu beginner's luck. Itu merupakan ungkapan keberuntungan pemula di bursa yang membuat mereka tergiur untuk menggunakan dana besar secara tidak disiplin dan mengakibatkan floating loss. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus mulai dengan dana kecil? Ada faktor lain juga. Yang pertama itu adalah keterbatasan ilmu. Karena kita baru pertama kali terjun nih, ilmunya mungkin sudah ada, tapi bagaimana dengan pengalamannya? Itu kan belum tentu. Kita mulai dengan dana kecil ini untuk meminimalisir loss yang tadi, untuk meminimalisir kerugian. Beginner's luck itu ungkapan yang sering dipakai
sama orang-orang yang sering aktif di bursa itu. Misalnya saya baru pertama kali terjun di bursa saham, saya pakai uang 1 juta. Oh, ternyata seminggu kemudian atau sebulan kemudian uangnya udah naik nih jadi 1.500.000. Gimana kalau aku naruh uang 10 juta? Gimana kalau aku naruh uang 15, 20? Kita akan, jiwa serakahnya manusia itu akan muncul. Kita naruh uang sedikit aja bisa untung segitu. Gimana kalau kita naruh uang banyak? Nah, inilah pentingnya psikologis di awal-awal. Kita akan tergiur untuk menaruh uang lebih besar lagi, untuk menaruh uang lebih banyak lagi, dengan cara yang kita sendiri itu tidak disiplin untuk membelinya. Kita tidak lihat posisi beli kita tidak lihat perusahaan apa yang kita beli sahamnya, yang malah mengakibatkan itu menjadi floating loss. Ini pengalaman yang saya alami juga, dan banyak teman-teman yang lain yang sudah mengalaminya di bursa. Dari yang awalnya profit, malah jadi loss atau kerugian. Inilah pentingnya untuk memulai dengan dana kecil. Selain itu juga untuk kita supaya terbiasa dengan fluktuatifnya harga saham. Karena harga saham setiap pembukaan di pagi hari dan penutupan di sore hari itu bisa saja berbeda. Malah besar kemungkinan pasti akan berbeda harga sahamnya. Jadi yang misalnya nih di awal pembukaan 3.140, bisa saja pas penutupan harga sahamnya jatuh pas 3.000. Kan kalau kita mulai dengan dana kecil, kita ada rasa sedikit tentrem gitu. Nanti kita akan bisa untuk beli average down lagi. Nanti akan dibahas lagi. Yang ketiga, money management. Money management atau pembagian uang. Jadi kita tidak langsung memasukkan semua uang kita ke bursa, semua uang kita ke satu saham atau ke beberapa saham, tapi dibagi dalam beberapa pembelian. Ini untuk meminimalisir kerugian floating loss karena harga saham yang penuh dengan ketidakpastian. Money management itu misalnya nih, kita masuk di saham, jangan langsung menggunakan semua uang kita. Kita ada budget 1 juta nih untuk beli saham ini. Lalu kita langsung all in semuanya 1 juta. Iya, kalau setelah all in harga sahamnya terus naik. Gimana kalau turun? Yang ada malah jadi floating loss ataupun kerugian. Dengan money management ini kita bisa cicil beli sahamnya. Misal, oh hari ini saya cicil beli 1 lot dulu. Terus kemudian ternyata harga sahamnya turun, kita beli lagi 2 lot. Kemudian minggu berikutnya naik, kita bisa pantau, ataupun mungkin bagi yang ingin take profit, bagi yang ambil keuntungan, bisa mulai diambil keuntungan. Jadi money management ini untuk meminimalisir kerugian akibat dari fluktuatifnya harga saham tadi. Terus yang berikutnya, diversifikasi. Diversifikasi merupakan keragaman saham yang kita pegang. Artinya pilihlah saham dari beberapa sektor yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan risiko kerugian. Jadi kalau ada satu sektor yang turun, masih ada sektor lain di portofolio kita yang bisa menahan dari kerugian yang lebih dalam. Misalnya gini, saya beli saham sektor finansial, sektor bank and finance. Itu saya beli saham Bank BRI. Lalu saya taruh, apakah saya taruh semua uang saya di saham Bank BRI tersebut? Ya enggak. Ini diversifikasi. Kita cari saham sektor lain. Jadi kan Bank BRI ini salah satu contoh dari sektor finance dan bank dan finance. Kita cari sektor lain, misalnya kita cari sektor consumer good. Di situ ada perusahaan Mayora, PT Mayora Indah. Nah, kita bisa beli saham Mayora, atau kita mau diversifikasi lagi untuk lebih aman. Kita ingin diversifikasi kepada sektor pertambangan. Di situ ada saham Antam yang akhir-akhir ini lagi booming. Jadi kita punya saham dengan 3 sektor berbeda. Ada pertambangan, ada consumer good, ada bank and finance. Ini untuk, dan kalau misal nih terjadi penurunan sektor bank, misal saham-saham perbankan turun terus. Nah, maka kita punya 2 sektor saham yang masih bisa menahan kita dari kerugian, yaitu sektor consumer good dan sektor mining tersebut. Coba kalau kita taruh semua uang kita di saham dengan sektor bank and finance. Ketika sektor itu turun, ya sudah, portofolio kita akan tergerus. Kita akan floating loss semakin besar. Tapi kalau kita diversifikasi, misal saham bank and finance-nya turun, tapi ternyata saham mining-nya stabil, atau bahkan saham consumer good-nya naik, itu kerugian kita akan semakin terminimalkan. Karena kita dapat backup keuntungan dari 2 sektor yang berbeda atau lebih. Terus berikutnya, pilihlah saham perusahaan bagus. Ini penting karena
saham dari perusahaan bagus yang sustain dan terus berkembang pasti akan terus diburu oleh investor dan menjadikan harganya naik seiring berjalannya waktu. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan indeks yang ada di BI, yaitu ada indeks LQ45 atau Liquid 45, Kompas 100 dan lain-lain sebagai referensi dalam mencari perusahaan bagus untuk kita akumulasi sahamnya. Ini jadi salah satu fokus saya, karena banyak teman-teman yang baru mulai di saham, banyak yang udah buka rekening dana saham, udah buka RDN, tapi nggak tahu mau beli saham apa, nggak tahu mau beli perusahaan apa. Akhirnya mereka terjerumus ikut kata-kata orang, beli perusahaan yang nggak jelas itu perusahaan apa, atau nggak tahu itu perusahaan apa, dan malah mengakibatkan floating loss. Seperti yang dicontohkan tadi di awal ya, waktu capital gain, itu saham salah satu bank besar di Indonesia, terlihat kan itu tadi di yang slide awal-awal tadi harga sahamnya terus mengalami kenaikan. Itu karena investor itu yakin, karena perusahaan ini bakal sustain loh ke depan, perusahaan ini bakal tetap bagus ke depannya. Dan diiringi dengan pertumbuhan perusahaan yang bagus, misal revenue-nya terus naik, gross profit-nya naik, lalu perusahaan ekspansinya semakin bagus, semakin luas, itu saham-sahamnya pasti akan terus diburu investor dan mengakibatkan harga sahamnya yang akan terus naik. Indeks LQ45, Kompas 100, dan ada JII atau Jakarta Islamic Index, itu isinya adalah saham-saham dari perusahaan-perusahaan bagus yang sudah dipilihkan. Jadi ini bisa jadi acuan buat teman-teman nanti kalau mau beli saham apa, bisa dibuka indeks-indeks tersebut. Di situ ada banyak perusahaan. LQ45 berarti ada 45, Kompas 100 berarti ada 100 perusahaan terpilih. Di situ ada banyak perusahaan seperti Telkom, Unilever, Mayora, BRI, BCA, Mandiri, Bank BNI, PTPN, dan banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya yang bisa kita jadikan referensi. Bisa kita jadikan referensi untuk membeli sahamnya. Yang terakhir, sabar dan akumulasi. Ini poin penting yang kadang dilupakan orang-orang. Dalam investasi saham itu 10% itu beli, 10% jual, dan 80%-nya menunggu. Jadi sabar merupakan poin penting berikutnya kalau kita sudah membeli saham perusahaan bagus dan terus mengakumulasi dengan memperhatikan money management untuk menumpuk aset dan membuatnya tumbuh di masa depan. Jadi kadang ada orang yang jadi pemula kadang sudah beli sahamnya. Nah, hari Senin beli saham nih, hari Selasa kok nggak naik ya, seminggu ke depan kok nggak naik, atau mungkin kok malah turun atau naiknya cuma segini. Itu belum mengaplikasikan yang namanya sabar dan akumulasi ini dengan dipadukan dengan money management yang tadi ya. Karena kita terus melakukan pembelian dengan tujuan untuk menumpuk aset supaya kita bisa membiarkannya bertumbuh di masa depan. Karena secara nggak sadar pun kadang kita, tahu-tahu asetku di saham udah nyampe 5 juta ya, udah nyampe 10 juta, udah nyampe 3 juta. Itu kadang kita nggak sadar karena tiap bulan kita beli. Tujuannya adalah untuk menumpuk aset. Dan nggak sadar juga kadang tiap bulan itu naik. Atau kadang ada turunnya, yaitu merupakan bagian dari fluktuatifnya harga saham. Sabar merupakan salah satu poin penting. Saya ingat ada satu quotes penting dari Warren Buffett. Waktu itu beliau sedang berbicara dengan Jeff Bezos, founder Amazon. Dalam bahasa Indonesianya itu gini, Warren Buffett, model investasimu itu sangat gampang tapi kenapa nggak semua orang tiru saja? Warren Buffett dengan santainya menjawab, karena nggak semua orang ingin kaya dengan cara yang lambat. Jadi mengenai investasi ini bukan tentang kita untuk kaya dalam waktu yang cepat, enggak. Tapi ini untuk keuntungan di masa depan. Karena ibaratnya nih, investasi itu lari maraton. Kita sustain, siapa yang paling lama bertahan, itu yang paling bisa untuk mendapatkan gain lebih banyak lagi. Karena keuntungan di masa depan dari perusahaan-perusahaan bagus pasti akan lebih gede. Oke, terima kasih ya. Itu saja pemaparannya dari saya. Kembalikan lagi, silahkan ke siapa tadi? Mbak Risma ya? Oke, terima kasih ya Kak Agung atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat sekali. Saya pribadi nih ya, yang masih sangat awam mengenai dunia persahaman, dikit-dikit udah mulai menangkap dan paham nih mengenai hal-hal yang berbau saham.
Pasti teman-teman di sini pun merasakan ya hal yang sama seperti saya, jadi lebih tahu mengenai saham dan mungkin jadi lebih tertarik untuk memulai berinvestasi saham. Karena hari semakin larut, alangkah baiknya kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Di sini saya ingin mengingatkan lagi, jika teman-teman mempunyai pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh kedua pembicara kita, silakan teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar dengan menyebutkan nama, lalu asal instansinya, serta ditujukan untuk siapa pertanyaan tersebut, apakah untuk pemateri pertama atau pemateri kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk Kak Juli dan Kak Agung, mohon untuk tetap stay di room untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dari Kak Nayu, dari Unsika. Pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Juli. Kak Juli, pertanyaan seperti ini ya Kak. Seperti yang Bapak sudah sebutkan, bahwa perlunya analisis fundamental. Yang saya ingin tanyakan, menurut Bapak, berapa tahun atau periode yang wajarnya dalam analisis fundamental sebuah emiten? Silakan Kak Juli untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya seberapa lama waktu kita melakukan analisis itu semakin lama itu juga semakin baik ya, tapi terlalu lama juga tidak baik. Laporan keuangan sendiri di Bursa Efek Indonesia itu rilis untuk 3 tahun ke belakang. Jadi hanya ada, misal ini tahun 2021, di Bursa Efek sendiri itu berarti ada tahun 2020, 2019, sama 2018. Lah mungkin menggunakan 3 laporan keuangan pada 3 tahun tersebut mungkin sudah sangat cukup dalam menganalisis fundamental. Untuk lebih mudahnya lagi kita dapat mencari ringkasan performa perusahaan, itu juga terdapat di IDX, di BI Indonesia. Dengan melihat ringkasan performa perusahaan tersebut, kita sudah dapat melihat angka-angkanya seperti present BBV-nya, yield-nya berapa, itu sudah ada nilai-nilainya. Sedangkan kalau di laporan keuangan kita dapat nilai mentahannya loh. Mungkin 3 tahun sudah cukup. Untuk 5 tahun juga mungkin lebih baik, tapi untuk 2 tahun yang berikutnya itu mungkin kita dapat mencari di perusahaan intinya tersebut, perusahaan langsung, bukan di IDX-nya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Juli. Bagaimana Kak Nayu untuk jawaban pertanyaan dari Kak Juli? Jadi kurang lebih 3-5 tahun ya Kak? Ya, itu sudah cukup. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Ini masih sama pertanyaan dari Kak Nayu. Ini pertanyaan untuk Kak Agung. Seperti yang Bapak sebutkan, bahwa dalam berinvestasi, kita dapat belajar mengenai rasio pada laporan keuangan. Yang saya ingin tanyakan, rasio manakah yang paling harus benar-benar kita perhatikan dari banyaknya rasio-rasio yang ada? Silakan Kak Agung untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, rasio yang pertama yang sering saya amati pertama kali itu adalah PER atau Price to Equity Ratio, karena itu menjadi rasio perusahaan tersebut membukukan profit atau tidak. Karena kalau PER-nya minus, otomatis kan perusahaan tersebut tidak membukukan keuntungan, atau dalam kata lain perusahaan tersebut masih membukukan kerugian, masih rugi. Tapi kalau yang PER-nya positif, berarti perusahaan tersebut sudah mencetak keuntungan dan menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut itu bisa. Selain PER, yang kedua yang sering saya amati itu adalah ROE, Return on Equity, karena itu menjadi acuan sebagai seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan modalnya, menggunakan uangnya mencetak laba. Semakin besar ROE otomatis semakin bagus, karena ini menyangkut keefisiensian perusahaan. Jadi semakin gede semakin bagus. Yang berikutnya yang sering saya amati itu adalah DER atau Debt to Equity Ratio, karena utang dalam artian ini yang sering saya amati itu adalah utang bank ya. Karena utang bank, utang obligasi atau MTN, medium term notes, itu adalah utang-utang yang berbunga. Jadi utang tersebut walaupun kalau perusahaan gagal bayar, itu akan membukukan bunga yang menjadi beban dan menggerogoti kas atau keuangan perusahaan sendiri.
setelah per, ROE, DER, yang ketiga baru saya lihat valuasinya dari PBV. Karena saya kan sering pakai metode ini value investing. Jadi saya lihat PBV yang masih rendah dan PBV yang masih rendah, perusahaan yang berprospek bagus. Karena PBV ini kita bisa membeli saham di harga normalnya dia. Kita bisa beli harga saham di harga wajarnya dia. Bisa kita bandingin dari beberapa tahun ke belakang atau beberapa kuartal ke belakang, PBV-nya itu di berapa. Kita beli itu di atas atau di bawah rata-rata PBV-nya. Kalau saya sendiri itu sih mungkin yang sering saya amati itu 3 itu tadi. Pertama per, ROE, DER, dan PBV. Baik, terima kasih Kak Agung atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya jawabannya untuk dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Kanayu. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Cindy dari Unsud. Pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Agung dan Kak Juli sekaligus. Pertanyaannya begini, dalam beberapa aplikasi investasi terdapat nilai drawdown yang dimunculkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk menghadapi drawdown yang lebih dari 10%? Apakah harus dijual atau bagaimana? Silakan untuk Kak Juli dan Agung untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, untuk yang pertama kita lihat dulu, itu terjadi di saham perusahaan apa. Jika terjadi pada perusahaan yang berfundamental baik, ataupun saham yang masuk dalam kategori blue chip ataupun liquid 45, mungkin itu masih ada kesempatan untuk dilakukan average down. Selain itu kita juga melihat kondisi perekonomian seperti kondisi saat ini dalam masa pandemi. Umumnya harga saham-saham perusahaan akan mengalami penurunan. Jika saham tersebut berfundamental bagus, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, maka harga saham tersebut akan mengalami kenaikan pula. Akan tetapi jika penurunan tersebut terjadi pada saham-saham yang notabene lapis 3 atau saham-saham yang istilahnya itu saham-saham gorengan, itu lebih baik di cut loss karena saham-saham tersebut biasanya hanya naik berdasarkan news ataupun berita yang diajak oleh seseorang ataupun dari pengaruh dari media-media sosial tertentu. Mungkin Mas Agung bisa menambahkan, Mas? Iya, betul sih. Selain pertama kita harus melihat perusahaan apa sih yang kita pegang sampai minus 10% tersebut. Apakah itu termasuk perusahaan bagus atau perusahaan-perusahaan yang bahkan kita nggak tahu itu perusahaan apa. Yang terus berikutnya balik ke tujuan kita, niat kita beli saham itu untuk apa? Apakah untuk trading jangka pendek atau untuk jangka panjang? Jangka panjang ini dalam artian kita akan melakukan akumulasi terus-menerus. Kalau misal kita yakin nih ini perusahaan bagus di masa depan pasti perusahaannya akan sustain, akan berkembang, akan ekspansi, membukukan keuntungan, ya bagus dong. Semakin turun kita bisa semakin beli dengan harga yang rendah. Ibaratnya gini, kalau kita beli tas ada diskon 10, kita beli barang nih ada diskon 10%, harganya makin turun 10%, makin senang dong kita. Nah, itu juga yang terjadi pada saham. Jadi kita bisa beli di harga lebih bawah dari pembelian kita. Karena iya saya tahu karena akhir-akhir ini juga bursa kan sering turun terus-menerus ya. Karena saya sendiri juga megang saham yang floating loss sampai minus 15% kalau nggak salah. Tapi itu masih oke karena pakai money management sesuai yang saya sarankan tadi ya. Jadi kita lihat dulu perusahaan itu masih bagus atau tidak, masih layak di hold atau tidak. Atau kalau sudah nggak layak, misal kita nggak tahu itu perusahaan apa, maka mau nggak mau cut loss itu penting ya untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar. Semoga membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Agung dan Kak Juli. Saya rasa sudah cukup jelas ya Kak Cindy untuk jawabannya. Lanjut saja kita ke pertanyaan berikutnya karena pertanyaan yang masuk ini cukup banyak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wahyu Prasetyo. Izin bertanya untuk Kak Agung.
Jadi begini Kak, ketika kita berinvestasi, kita itu kan bisa mengalami penurunan ataupun kenaikan harga saham. Yang saya ingin tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk kita membeli atau menjual saham agar kita bisa mendapatkan profit yang maksimal? Terima kasih. Silakan Kak Agung untuk menjawab pertanyaannya. Oke, teori di bursa saham kan kita beli rendah, jual tinggi. Tapi kan saya rasa sedikit banget lah orang-orang yang bisa beli di benar-benar low-nya dia dan jual di benar-benar high-nya dia. Terus apa yang kita lakukan adalah kita bisa menganalisanya. Oh, misal ini turun nih, tapi ini turun seberapa sih? Dari beberapa hari kemarin, ini memang turun atau ini sedang naik atau turun sebentar. Itu kita bisa lihat chart harga sahamnya. Misal nih, kita tahu nih, ini saham memang lagi turun terus-menerus. Belum ada pantulan, belum ada indikator pembalikan arah, ini harganya akan naik. Kita bisa tahan dulu, jangan beli dulu. Itu untuk meminimalisir loss kita kalau kita nggak sanggup. Jadi kita biasanya ya, kalau saran dari saya, setelah kalian nemu perusahaan-perusahaan bagus, kalian amati dulu pergerakan harga sahamnya. Kalian lihat dulu chartnya, sebulan terakhir itu gimana, 6 bulan terakhir geraknya gimana, naik atau turun. Dan kalau bisa pas lagi turun itu ya kalian akumulasi, kalian lakukan pembelian, tentunya dengan money management ya. Saya ingatkan terus money management. Terus penjualannya kapan titik di mana kita harus jual saham kita itu ketika kita sudah mencapai harga yang ingin kita targetkan. Atau misalnya nih, saya berniat menjual saham ini di BBV 3 kali. Ya sudah, ketika harga sudah menyentuh BBV 3 kali, kalian sudah mendapatkan keuntungan, bisa direalisasikan, bisa diambil profit sebagian ataupun seperempatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Agung atas jawaban pertanyaannya. Langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Akila dari LSPR Jakarta. Pertanyaan ini ditujukan untuk pemateri 1 dan 2, jadi untuk Kak Agung dan Kak Juli. Bagaimana cara memilih perusahaan sekuritas yang bagus dan terpercaya? Lalu analisis fundamental yang baik itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Silakan dijawab untuk Kak Agung dan Kak Juli pertanyaan ini. Oke, pertama dalam kita memilih sekuritas, yang pertama itu kita harus mengetahui apakah sekuritas tersebut sudah terdaftar resmi atau belum. Kita dapat mengeceknya di idx.co.id, di mana sudah ada list-listnya sendiri sekuritas mana yang sudah terdaftar. Kemudian yang kedua, biasanya kita menentukan setoran awalnya. Untuk mahasiswa sendiri kan biasanya untuk setoran awal biasanya lebih memilih yang setorannya nggak terlalu besar. Kemudian yang ketiga itu fee transaksi. Dalam bertransaksi saham itu kita dikenai fee, ada fee jual dan fee beli. Fee-nya tersebut antara 0,15% sampai dengan sekitar 0,25%. Itu tergantung dari masing-masing sekuritas. Selanjutnya, fasilitas dari platform online tradingnya, apakah sudah lengkap, sudah memunculkan chart dengan indikator-indikator tertentu yang dapat membantu kita dalam menganalisis baik teknikal maupun fundamental. Mungkin yang terakhir itu tentang data real time. Data real time ini kita dapat mengakses data saat pada waktu tersebut, tidak delay. Kadang ada juga sekuritas yang data real time-nya itu nggak real time, harus berbayar. Ada beberapa yang harus yang gratis itu hanya sudah delay 15 menit. Kalau yang mau real time itu ada biaya lagi, itu juga ada yang seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangannya. Kemudian yang kedua, analisis fundamental yang baik seperti apa? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Agung bahwa fundamental yang diperhatikan itu antara lain nilai dari PE ratio, present earning ratio, ada ROE juga, return on equity, DR, tentang utang, kemudian yang terakhir tentang book value-nya. Mungkin itu sudah cukup. Keempat itu, dengan memperhatikan keempat itu, kita sudah dapat mengetahui seberapa baik perusahaan tersebut dilihat secara fundamentalnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Juli atas jawaban pertanyaannya. Mungkin Kak Agung mau menambahkan?
Iya, nambahin sedikit ya, kalau milih perusahaan sekuritas, kalian lihat fasilitasnya dulu. Pastikan itu sesuai dengan apa yang kalian cari atau apa yang kalian butuhkan. Misalkan kalian nggak terlalu sering aktif nih dalam jual beli, kalian cuma melakukan akumulasi pembelian setiap bulan, maka fasilitas-fasilitas basic pun saya rasa fasilitas basic ya, dalam artian bisa jual beli, lihat histori harga sahamnya, lihat rasio-rasio fundamentalnya, itu saya rasa udah cukup. Terus yang kedua, lihat sekuritas yang sudah punya nama. Dalam hal ini kita bisa tahu, kita bisa merasa lebih aman karena sekuritas yang sudah lebih lama di bursa, maka dia akan lebih percaya. Kita akan lebih percaya. Terus terus yang soal apa tadi fundamental ya. Yang fundamental yang pertama itu sebenarnya adalah kita tahu perusahaannya dulu. Kita tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung, kita beli suatu perusahaan yang kita nggak tahu itu perusahaan dalemannya apa, kita nggak tahu perusahaan tersebut hasilnya atau produk perusahaan itu apa. Terus kita kalau bisa ya, jangan cuma lihat dari aplikasi sekuritasnya atau aplikasi dari yang lain, kan ada tuh yang sekarang nyajiin PER, DER, segala macam, tapi kita belajar untuk baca laporan keuangannya langsung. Di situs BI juga disediakan rekap laporan keuangannya, di web emitennya langsung juga ada di bagian investor relation atau hubungan investor. Kita baca sendiri, kita baca langsung laporan keuangannya. Jadi kita tahu, oh perusahaan itu membukukan keuntungan sekian triliun, oh keuangan perusahaan itu seperti ini, operasional perusahaan itu seperti ini. Dan yang saya suka dari membaca laporan keuangan itu catatan kakinya, itu menyenangkan karena kita bisa tahu lebih dalam mengenai perusahaan yang ingin kita investasikan. Jadi kita lebih mantap, walaupun harganya turun, kita malah makin senang. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Agung atas jawaban pertanyaannya. Begitu ya Kak Akila untuk jawaban pertanyaan dari yang telah disampaikan. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Wahyu asal Unsut. Untuk Kak Agung, untuk investasi jangka panjang, apa perlu melakukan cut loss saat harga saham yang dibeli turun? Begitu Kak. Silakan untuk dijawab Kak Agung pertanyaannya. Perlu nggak sih cut loss dalam investasi? Ya kan kadang juga pertanyaan basic, pertanyaan sering orang-orang tanyakan. Oke, kita balik lagi ke perusahaannya tersebut. Kita lihat perusahaan tersebut perusahaan bagus atau tidak. Selama perusahaan tersebut masih perusahaan bagus, dalam artian perusahaan tersebut masih membukukan keuntungan terus-menerus ya, ibaratnya perusahaannya itu makin profitnya makin gede, maka kita bisa untuk tetap mengakumulasikannya, dan perusahaan tersebut membagikan dividen setiap tahunnya, kita bisa tetap untuk mengakumulasinya ya. Perlu cut loss atau enggak? Saya rasa kalau investasi itu juga perlu, tapi perhatikan cut loss-nya ini gimana. Kita bisa cut loss nih, misal kalau perusahaan itu sudah mulai bangkrut, keuangannya udah mulai seret, harga sahamnya sudah turun di luar batas resiko kita, karena setiap orang kan punya profil resiko masing-masing ya, nggak bisa disamain. Kalau misal kita udah nggak udah bisa nanggung loss-nya, kita coba analisa, kenapa sih ini saham tuh turun terus? Apa ada yang salah dengan perusahaannya, atau ini penurunan dalam jangka pendek saja? Karena kadang saham pasti turun dalam jangka pendek, kalau fundamentalnya bagus, pasti ujung-ujungnya akan tetap naik jangka panjangnya. Jadi simpelnya kita lihat perusahaannya dulu, kita pelajari kenapa harga sahamnya turun terus-menerus, dan sesuaikan dengan risk profile yang kita masing-masing. Itu. Oke, terima kasih Kak Agung atas jawaban pertanyaannya. Begitu ya Kak Wahyu untuk pertanyaan yang telah diajukan. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwi Gladys dari UNES. Untuk Kak Agung nih, izin bertanya Kak, waktu yang tepat untuk masuk atau beli saham itu dilihat dari analisis teknikal atau ketika harga emiten tersebut sedang bearish? Oke, kalau kita bicara kapan waktu tepat masuknya, itu sebenarnya kita lebih ke teknikal, analisa teknikal. Karena analisa teknikal itu kita mempelajari pola pergerakan harganya. Kalau analisa fundamental kan kita mempelajari dari daleman perusahaan, keuntungan perusahaannya sendiri. Kita mempelajari revenue, kita mempelajari hutang perusahaan, proyeksi masa lalu, data masa lalu untuk proyeksi masa depan. Dan kalau waktu terbaik untuk masuk, saya sarankan banget untuk lihat teknikalnya.
Kalau misal momennya memang lagi bearish banget dan kita nggak sanggup untuk nahan kerugian, kita bisa masukin dulu di watchlist. Jadi nggak langsung beli nggak apa-apa, tapi kita masukin watchlist dulu. Jadi kita nggak lupa nih bahwa kita tuh sedang mengamati saham ini loh. Kita bisa masukkan watchlist sampai saham tersebut mulai menemukan, saya bilang itu base atau saya bilang menemukan base atau menemukan harga di mana dia berhenti turun, itu kita bisa mulai akumulasi dengan money management yang benar. Syarat dan risk profile yang diatur ya, karena kalau harga sahamnya sedang bearish, sedang turun terus-menerus, kita pastikan risk profile-nya kita juga makin diperketat untuk mengurangi kerugian. Itu. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Agung atas jawaban pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua dari Kak Dwi Gladys itu ada, bagaimana mengetahui harga suatu emiten sedang diskon atau lagi under value? Silakan Kak Agung untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, bagaimana kita tahu untuk harga sahamnya under value? Itu ada beberapa cara. Salah satu cara termudahnya adalah kita lihat historical EBV dan PER-nya. Misal nih, dalam 5 tahun ke belakang itu saham ini biasa dihargai EBV 2 kali. Tapi tahun ini karena katakanlah ada crash karena corona segala macam, harga sahamnya turun sampai EBV 1 atau bahkan di bawah 1. Maka itu yang disebut dengan momen diskon. Tapi hati-hati di sini, kita jangan sampai terjebak dalam yang namanya value trap atau jebakan diskon. Karena bisa saja harga sahamnya memang dihargai murah, karena sahamnya memang murahan. Dalam artian harga sahamnya memang dihargai rendah, karena saham tersebut memang sedang bermasalah, keuangannya tidak baik, revenue-nya turun, utangnya meningkat terus, atau banyak hal lain yang membuat harga sahamnya memang dihargai rendah. Jadi kalau ingin tahu, benar-benar tahu ya harga saham yang diskon seperti apa, itu harga saham yang sedang dihargai di bawah nilai rata-rata dia dan perusahaannya itu tetap bagus. Dalam artian perusahaan tetap mencetak laba, perusahaan tetap profit, tetap bagi dividen ya kalau bisa. Sama satu lagi yang lain, kita bisa lihat dari harga sebelum-sebelumnya. Biasanya saya pakai harga sebulan atau 6 bulan ke belakang untuk tahu, oh misal ini lagi tinggi-tingginya nih, mau beli ya udah beli aja, tapi sedikit aja ya, kita pakai money management. Tapi kalau kita lihat 6 bulan ke belakang harga sahamnya memang lagi di bawah rata-rata, kita bisa mulai akumulasi, tapi dengan catatan perusahaan tersebut juga masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Agung atas jawaban pertanyaannya. Begitu kayak Kak Dwi Gladys atas pertanyaan yang diajukan. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Indah dari SMK Negeri 1 Kebumen. Pertanyaannya itu cukup sederhana, diajukan untuk Kak Agung ya. Pertanyaannya yaitu, mengapa perusahaan menerbitkan saham? Silakan Kak Agung untuk menjawab pertanyaan ini. Saham sendiri, pengertian saham itu kan surat berharga milik perusahaan yang bisa diperjualbelikan. Kenapa perusahaan nerbitin saham? Ya karena itu salah satu syarat, kalau nggak salah ya, itu salah satu syarat untuk menjadikan dia PT, perusahaan terbuka, PT ya. Saham itu adalah nilai di mana perusahaan itu bisa mendapatkan modal dengan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Misal nih, sebelumnya perusahaan tersebut private company atau perusahaan yang belum listing, belum ada di bursa. Pasti kepemilikan sahamnya itu berbeda karena mungkin cuma dimiliki oleh beberapa direksi, founder, ataupun beberapa karyawan. Tapi ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk listing di bursa, ada embel-embel TPK di belakang nama perusahaan ya, itu perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat. Dalam ini adalah kepada kita para investor retail. Perusahaan menjual sahamnya kepada kita, lalu efeknya buat perusahaan apa? Perusahaan mendapatkan uang dari saham yang dijual kepada masyarakat tersebut. Intinya itu adalah perusahaan memberikan saham untuk mendapatkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Agung. Kita lanjutkan lagi ya pertanyaan sesi diskusi kita. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa dari Unsud untuk pemateri 2 untuk Kak Agung. Pertanyaan pertama, bagaimana suatu emiten bisa dikatakan sebagai perusahaan blue chip? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menganalisis secara teknikal
terima kasih. Silakan untuk Kak Agung menjawab pertanyaan dari Kak Anissa. Oke, pertama ya, bagaimana kita tahu perusahaan tersebut perusahaan blue chip? Biasanya perusahaan blue chip ini memiliki kapitalisasi pasar yang gede, di atas ratusan sampai ratusan triliun. Kapitalisasi pasar itu adalah nilai pasar perusahaan. Jadi kalau sederhananya ya, kalau kita ingin membeli suatu perusahaan, itu kita harus membayar senilai dengan kapitalisasi pasar tersebut. Nilai kapitalisasi pasar itu didapat dari jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham yang sedang beredar. Beberapa perusahaan blue chip itu nilai kapitalisasinya sampai ratusan triliun, karena itu memang perusahaan bagus. Dan perusahaan blue chip itu pasti perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Katakanlah BCA, empat bank besar. Terus ada Mayora, Telkom, Unilever, terus ada Kino Indonesia, ada SS, S Hardware itu juga bisa dibilang. Terus yang kedua, bagaimana menganalisis secara teknikal, ini agak panjang ya, jadi saya jelasin sederhana aja. Kita lihat chart harga sahamnya. Biasanya kalau orang teknikal itu pakai candlestick, bukan pakai garis-garis biasa, karena tampilan di aplikasi perusahaan sekuritas pasti yang basic kan, yang garis-garis. Kalau bisa kita pakai yang candlestick. Kita lihat chart harga sahamnya, lalu dari situ kita bisa tentuin, kita bisa lihat di mana sih harga saham itu sering berputar, di mana harga saham sering sideways. Sideways itu bergerak di rank tertentu. Misalnya bergerak di rank 2000 sampai 3000. Nah, itu kita bisa mulai akumulasi di situ, atau kita bisa lihat tren, itu juga salah satunya dari analisa teknikal. Jadi ya kita lihat tren, kita harus lihat candlestick-nya, kita harus lihat pergerakan harga sahamnya selama beberapa bulan ke belakang untuk mengetahui tren yang sedang berjalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agung atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Agung, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Pertanyaan terakhir kita dari Kak Andri, dari UGM. Kak Andri bertanya, pada masa pandemi, apakah memang saham di bidang IT, medis, dan ekspedisi menjadi pilihan yang tepat untuk berinvestasi? Lalu, pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah kepemilikan minimal untuk kita bisa mendapatkan dividen? Lalu pertanyaan yang ketiga, secara spesifik, boleh ulas tidak ya Kak mengenai saham BUMN, mengenai saham bumi, mungkin maksudnya BUMN ya Kak, kenapa sih banyak saham tersebut dikatakan sebagai under value? Silakan Kak Agung untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama tadi apa yang perusahaan-perusahaan IT, medis, dan ekspedisi. Ini ya, ekspedisi ya untuk investasi. Yang tepat sebenarnya kalau disangkut pautkan pasti ada, karena selama pandemi ini kan kita banyak beraktivitas secara online, kita banyak beraktivitas secara daring, menggunakan laptop, menggunakan handphone, pakai data segala macam, yang itu melibatkan perusahaan IT, atau kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak ya perusahaan IT, bisa jadi perusahaan supplier IT ya. Nah, terus di masa pandemi ini juga ada kan pandemi ya, pasti kan rumah sakit segala macam kebanjiran. Ya karena ini mengaruh ke perusahaan medis, ya secara nggak langsung karena ini bisa meningkatkan revenue mereka. Terus perusahaan ekspedisi karena ya balik lagi ke pandemi, kita banyak aktivitas di rumah, kita nggak bisa datang langsung ke offline store-nya mereka, jadi kita lebih sering untuk menggunakan jasa transportasi. Itu bisa untuk investasi, saya bilang bisa, tapi perhatikan hal-hal fundamental. Ini yang kadang orang nggak lihat. Kita kadang berinvestasi itu atas dasar hal yang lagi hype doang, hal yang lagi rame. Oh misal ada isu ini nih, ada isu si cepat masuk ke perusahaan ini, kita ada isu perusahaan ini itu menjadi penyalur vaksin. Lalu kita investasi di situ tanpa memperhatikan harga sahamnya atau tanpa memperhatikan dari kemampuan fundamental perusahaan tersebut. Kurang saya sarankan. Kenapa? Karena perusahaan ya walaupun sedang dapat proyek besar apapun, tapi kalau manajemennya kurang kompeten dalam mengelola revenue yang mereka dapat, dalam mengelola keuangan yang mereka dapat, itu saya rasa tidak akan membukukan efisiensi yang bagus. Terus yang kedua,
minimal untuk bisa kita dapatkan dividen, satu lot itu sudah dapat dividen. Satu lot udah berhak untuk dapat dividen. Karena tadi saya contohkan kan itu per lembarnya. Jadi untuk mendapatkan dividen, minimal kita punya satu lot dan punya sebelum expired date atau sebelum cum date dividennya. Satu lot itu kita sudah berhak dapat dividen, satu lot kita udah berhak untuk minta surat undangan untuk ikut RUPS, ikut RUPST ya, itu event bergengsi para investor sih. Jadi kalau ada waktu bisa teman-teman ikut RUPS walaupun modal satu lot itu nggak apa-apa, itu hak investor walaupun cuma satu lot. Terus tadi ulas saham bumi atau BUMN ya maksudnya ya. Mungkin maksudnya BUMN, Kak. Ya, mungkin maksudnya BUMN ya yang under value. Nggak semua BUMN under value. BUMN yang bank-bank semua itu kan harganya mahal-mahal, tapi masih tetap bisa bertumbuh sih. Tapi beberapa BUMN memang under value. Contohnya yang banyak under value sekarang itu konstruksi ya. Waskita, Wika, Adikarya, sama PTPP dan anaknya. PTPP ada PPRO, sama PPRE. Itu kita lihat sektornya dulu. Kenapa dia dihargai murah? Saya contohkan tadi yang konstruksi ini yang sering dianggap under value selama pandemi ini. Pandemi tahun kemarin 2020. Kan otomatis banyak proyek yang mangkrak. Belum lagi keuangan dari sektor konstruksi ini yang memang sudah berdarah-darah. Kita pahami ini, pentingnya kita memahami sektornya dulu sebelum investasi. Di sektor investasi itu, sekarang perusahaan kontraktor harus menyetorkan uang untuk mendapatkan proyek. Jadi tahun-tahun sebelumnya, di tahun yang dulu itu perusahaan kontraktor, dia hanya menggarap proyek. Misal nih, dapat proyek, ya udah perusahaan kontraktor terima beres. Kita dapat proyek, kita kerjain, selesai. Tapi tahun-tahun belakangan ini, perusahaan kontraktor itu harus keluar modal dulu untuk menangin tender, keluar modal untuk menangin tender, menangin proyek. Imbal baliknya apa bagi perusahaan? Nanti perusahaan kontraktor tersebut dapat saham dari proyek yang digarapnya. Misal nih, dapat proyek jalan tol yang garap Wika. Nah, nanti Wika harus keluar modal dulu untuk menangin proyek jalan tol tersebut. Setelah proyek tolnya jadi dan beroperasional, nanti Wika punya saham di tolnya tersebut. Makanya nggak heran kadang kan kalau kita lewat jalan tol pasti ada logo kayak Wika, Waskita, Dikarya, itu karena mereka memiliki saham di tol tersebut. Itu ya untuk pentingnya kita memahami sektor dan role bisnisnya mereka. Jadi kita bisa tahu ini saham memang dihargai under value karena memang sedang sekarat atau berdarah-darah, atau memang ini salah harga beneran nih. Perusahaannya masih bagus tapi dihargai murah oleh pasar. Terus kalau yang akhir-akhir ini lagi ramai itu saham Garuda Indonesia. Dia kan dikasih 4 opsi nih. Ada dipilotkan, dilikuidasi, disuntik dana, satu lagi saya lupa apa. Itu kan kita harus tahu nih, role bisnisnya Garuda Indonesia kan airlines, penerbangan. Dan tahun 2020 pandemi COVID ini kan ngaruh banget ke mereka. Bahkan sebelum pandemi ini pun perusahaan dia memang sudah susah, sudah sulit. Jadi ya kita harus tahu role bisnisnya perusahaan tersebut sebelum kita bisa menjudge nih, ini saham sedang under value atau memang sedang dihargai murah karena memang sedang susah. Apalagi untuk BUMN ya, walaupun dia dijaga oleh pemerintah, dalam artian dia terus disuntik dana oleh pemerintah, tapi kita bisa menghargai yang namanya GCG atau Good Corporate Governance. Kita bisa menilai nih, para direksi, para komisionarisnya itu bertanggung jawab apa enggak mengelola perusahaan, apalagi ini milik BUMN. Terima kasih. Oke. Oh ya Kak, ternyata terdapat kesalahan ya. Jadi maksud Kak Andri ini memang saham bumi, yaitu Bumi. Oh iya. Research. Ya, kalau bumi memang ada beneran. Saham bumi itu dilihat dari dulu ya. Kita lihat beberapa tahun belakang itu all time high-nya dia sampai 8.000. Terus sempat tidur di gocap di level terendah harga saham sampai 50 kan lama banget. Baru akhir-akhir ini bergerak. Saya kurang tahu karena nggak terlalu ngamatin nih saham bumi sekarang harganya di berapa. Tapi kita lihat fundamentalnya dulu saham bumi itu seperti apa. Walaupun dia pertambangan ya, batu bara, dan nggak kayak temennya yang lain. Rata-rata saham pertambangan itu saham tembusan yang bagus, yang dividennya itu super sekali. Kita lihat dulu fundamental perusahaan bumi itu seperti apa sih.
apakah dia memang bagus ataupun memang dihargai murah. Terus satu lagi yang saya amati dari Bumi itu adalah GCG-nya, Good Corporate Governance. Karena ini kan saham salah satu, nggak enak saya ngomongnya nih, ini kan saham salah satu konglomerat besar di Indonesia nih. Jadi kita bisa tahu kan track record-nya dari si manajemen ini, kita bisa telusuri, kita bisa selidiki. Memang bagus apa enggak sih dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, saya sedang nih dalam Bumi sekilas ya di statistik. Dalam Bumi terakhir di harga 60. Oke, PER-nya saja minus 0,86% dengan market cap 4,46 triliun. PER yang minus ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini belum membukukan keuntungan ya. Dengan turnover 9,4, frekuensi price market cap 4,46 triliun ini tergolong kecil untuk perusahaan besar sekelas Bumi. Apalagi dengan perusahaan Bumi yang punya aset 3,43 billion dolar. Terus, nah ini yang saya benar-benar jadi concern ya, yang tadi saya ngomong, yaitu debt to equity ratio. DER-nya Bumi ini mencapai 5 kali lipat dari ekuitasnya dia, 550%, bahkan ini minus. Minus kenapa? Karena ekuitasnya itu minus. Dia nggak mencetak keuntungan, tapi malah tergerus dengan hutang-hutangnya dia. Nggak mencetak keuntungan, tapi ya hutang-hutang dia banyak. Makanya dihargai murah karena dalam tanda kutip perusahaan ini memang sedang sulit. Beda ya kalau dengan perusahaan yang bagus yang dihargai murah itu suatu kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Agung untuk jawaban pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Kak Andri atas pertanyaan yang telah diajukan. Maaf juga nih ya, tadi ada kesalahan dalam mengartikan pertanyaan yang Kak Andri sebutkan. Dan mungkin ini Kak Andri masih ingin banyak-banyak bertanya ya mengenai saham Bumi. Silakan mungkin Kak Andri bisa nanti tanyakan lebih lanjut di WA Group ya Kak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:08, sehingga kita harus mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, karena pertemuan kita pada hari ini dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas partisipasi secara aktif oleh teman-teman peserta webinar pada malam hari ini, dan terima kasih juga atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta oleh Kak Agung dan Kak Juli. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sangat jelas dan tanpa terkecuali. Sebelum saya menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini, saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia pada malam hari ini ingin memberikan kenang-kenangan kecil kepada pembicara kita berupa e-sertifikat. Dari teman-teman PDD, mohon dibantu untuk share screen e-sertifikatnya. Baik, yang pertama, penyerahan e-sertifikat kepada Kak Agung Sakti Wibowo selaku pembicara 2 pada malam hari ini. Untuk teman-teman PDD, bisa tolong dibantu dokumentasi. Bagaimana teman-teman PDD? Siap ya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Agung atas partisipasinya malam ini. Lalu yang kedua ada penyerahan e-sertifikat kepada pembicara pertama kita, yaitu Kak Juli Rianto Triwijaya. Untuk Kak Juli bisa on cam ya. Untuk dokumentasinya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi secara aktif pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya saya ucapkan lagi untuk kedua pembicara hebat kita, yaitu Kak Juli dan Kak Agung, yang telah men-share berbagai ilmu
mengenai investasi, khususnya investasi saham. Tadi udah dijelasin juga mengenai apa itu investasi saham, istilah-istilah yang banyak digunakan ketika kita mulai belajar saham, dan kiat-kiat ketika kita ingin mulai berinvestasi, khususnya untuk investasi di bidang saham. Oke, karena hari ini semakin larut, kita harus berpisah pada malam hari ini. Semoga setelah diskusi yang telah kita laksanakan, ilmu yang dipaparkan oleh kedua pembicara kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya selaku moderator pada malam hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan saya selama memandu teman-teman semua berdiskusi pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kak Ireila selaku MC. Silakan Kak Irei. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Juli Rianto dan Kak Agung Sakti Wibowo yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada Saudara Risma yang telah memandu sosialisasi sekolah pasar modal pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk moderator. Baik, untuk teman-teman PDD, bisa langsung di-share screen. Mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Langsung dokumentasi saja, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi sekolah pasar modal dengan tema Tanam Investasi ala Mahasiswa Milenial. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua, dan juga selaku MC mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan baik itu lisan maupun tulisan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peserta semuanya. Terima kasih Kak Juli, Kak Agung. Sama-sama.